Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini doa kami Tuhan, agar Engkau yang memberkati semua kegiatan ibadah kami hari demi hari, menit demi menit dalam hidup kami, agar kami menyenangkan hati-Mu dalam segala sesuatunya. Biarlah kami sungguh bekerja bagi-Mu di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita percaya Tuhan Yesus mau kita menghasilkan. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 15. Dalam Yohanes 15 ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya ya dalam teologi standar kekristenan khusus karismatik kita, ya kita diajar, guru kita adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, dan Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya untuk mengajar kita dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah diajarkannya. Itulah yang kita ketahui sebagai murid-murid Tuhan, sehingga kita juga percaya memuliakan Bapa Surgawi. Ya, kalau tadi diajar oleh Roh Kudus, kita belajar di Yohanes 14 ayat 26. Dalam urusan Roma 8 ayatnya ke-14, kita belajar bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sehingga kita bisa berseru ya Aba ya Bapa di ayat-ayat berikutnya. Jadi kita percaya memuliakan Bapa adalah karunia Roh Allah dalam hidup kita, yang dengan demikian kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Di ayatnya ke-8 itu, di Yohanes 15 ayat 8 ini menjadi sangat jelas. Memuliakan Bapa Surgawi, kita berarti sebagai anaknya Allah, adalah karena Roh Allah. Dan dengan demikian kita adalah murid-muridnya Allah, murid-murid Tuhan Yesus kita. Karena menjadi murid Roh Kudus Tuhan Yesus kita, rohnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita belajar percaya bahwa tinggal dalam Tuhan Yesus itu sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes juga, yaitu di 1 Yohanes. Coba kita buka sekarang di 1 Yohanes. 1 Yohanes 2, yuk kita lihat di ayatnya ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang kita ketahui juga di 1 Yohanes 3, ya, di ayatnya ke-24. 1 Yohanes 3 ayat ke-24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Menuruti segala perintahnya, melakukan segala perintahnya, bekerja sesuai seperti yang Tuhan Yesus kerjakan di bumi. Itu adalah ide-ide yang kita ketahui bersama. Ya, itu sebabnya kata berbuah banyak, memuliakan Bapa, ini kita bisa belajar dari ayat 7-nya menjadi sangat penting. Kalau kita memang ingin dan percaya kita harus memuliakan Bapa karena Roh Allah dalam kita maha kuasa dan maha karya, maka kita bisa minta supaya kita bisa memuliakan Bapa. Jangan minta apa saja yang kita kehendaki dalam urusan kita sendiri, tapi dalam urusan ayat 7, ya, kalau kita tinggal dalam Tuhan, ya tinggal dalam Tuhan Yesus. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, yang menyucikan kita itu kan firman-Nya. Ya, kita percaya Tuhan Yesus mau kita kudus dan menjadi berkat di bumi. Sehingga kita bisa minta kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus untuk bisa bekerja bagi Dia. Kekuatan ajaib Tuhan bisa berikan, keberhasilan terus berikan. Dan ceritanya berbuah banyak di ayat 8 akan terjadi. Sehingga terbukti kita adalah anak-anak Allah yang memuliakan Bapa kita.
dan juga adalah murid-murid Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang benar memimpin, membimbing, mengajar. Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan pemimpin Roh Kudus ini juga adalah pengajar, pembimbing, advisor kita yang beneran ada dalam hidup kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita percaya ya bahwa buahnya langsung disebut di ayat 9-nya. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bahkan ayatnya ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jadi mengasihi, saling mengasihi adalah buah yang harusnya berlimpah-limpah, disebut berbuah banyak. Ya, kasih Bapa, kasih Kristus, kasih kita kepada sesama adalah kasih yang harus berlimpah-limpah. Jangan hanya kita mengaku berbuah dihitung dari jumlah uang kita, pencapaian kita, tapi berbuah banyak adalah dalam hal kasih berlimpah. Kasih Bapa sampai kepada orang banyak. Kita saling mengasihi dan iman akan kasih Bapa sampai kepada orang banyak. Itulah yang disebut buah banyak dalam hal kasih. Kemudian di ayatnya ke-11-nya bahkan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita, ya sukacita itu buah roh yang di dalam Galatia 5 juga, di ayat 22-23. Buah roh yang nyata adalah kasih dan sukacita. Ya, dan jadi kita harus percaya ya bahwa Tuhan mau kita berbuah banyak, dan dengan dua buah yang sangat ditekankan yaitu kasih dan sukacita, kita bisa tahu bahwa buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23 dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan atau keimaman, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang 9 buah roh yang disebut di sana itu ya akan menjadi nyata dalam hidup kita, berbuah yang banyak dalam segala sesuatunya. Mari kita jangan hanya minta apa sajanya dinomor satukan, tapi berbuah untuk muliakan kemuliaan Bapa, dan dengan demikian kita menjadi murid-murid Roh Kudus yang benar dengan karya dan buah Roh Kudus yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita dalam berkarya dan berhasilkan karya. Ya, mari kita sebagai karyawan sorga, kita berbuah banyak dengan arah yang jelas, buah yang jelas, dan juga dengan kuasa yang jelas yang dari Tuhan Yesus kita. Ya, sesuai dengan perintahnya. Kita ikut perintahnya, kuasanya, otoritasnya dari sorga, kita akan berhasil karena kuasa dan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Roh Kudus, ajaranmu, ya Roh Kudus, jadi seperti Kristus Yesus, hasilkan buahmu, mengasihi seperti Engkau, mengampuni seperti Engkau, sukacita seperti Engkau, sebagai anakmu. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, cukup dalam segalanya, sabar menanti surganya, tahan beban
saksi kuasanya bagi nama Yesus. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami